interception, but it's going to come through anyway to Miazza. Good ball in, trying to confirm. Oh, what a shot that is! And what a goal by Fadli Alberto! That's the way to take control of a tie. Wasn't an awful lot. Auto gemparkan semua. Madam Pang tak disangka ikut soroti dan berikan komentar mengejutkan namun berkelas begini soal hasil Timnas U17 Indonesia lawan Honduras malam ini. Fans Timnas auto sangat setuju dengarnya. Validkah? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Malam yang penuh ketegangan, penuh harapan, dan penuh makna bagi sepak bola Asia Tenggara. Pertandingan hidup mati antara Timnas Indonesia U17 melawan Honduras U17 di ajang Piala Dunia U17 2025 tak hanya disaksikan masyarakat Indonesia, tetapi juga menyita perhatian di kawasan Asia Tenggara, termasuk sosok penting sepak bola Thailand, Madam Pang, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, FA Thailand, yang selama ini dikenal anggun namun tegas dalam bersikap. Yang mengejutkan, usai menyaksikan pertandingan tersebut, Madam Pang memberikan komentar dan perhatian khusus terhadap performa Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto. Bukan sekedar komentar biasa, tetapi komentar yang mengandung penghormatan, apresiasi, sekaligus pengakuan bahwa Garuda Muda tengah menulis sesuatu yang lebih besar dari sekadar skor akhir. Saya selalu menunggu pertandingan Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia ini. Mereka datang sebagai satu-satunya wakil ASEAN yang bertahan di panggung tertinggi dunia, dan itu membuat semua dari kawasan ini bangga, ujar Madam Pang. Menurutnya, gaya permainan Indonesia di bawah arahan Nova Arianto tampak semakin matang, penuh ide dan memiliki ciri khas yang jelas. Keberanian memainkan bola dari kaki ke kaki, tekanan tinggi sejak menit pertama, dan disiplin dalam membangun serangan menjadi karakter yang berani tampil sebagai diri sendiri. Gaya permainan Indonesia sangat menyenangkan untuk dilihat. Mereka punya struktur, mereka punya keberanian, dan yang paling penting, mereka tahu cara memegang kendali pertandingan, lanjut Madam Pang. Indonesia menguasai permainan dari awal. Honduras bermain terlalu bertahan, terlalu pasif. Terlihat jelas perbedaannya. Indonesia datang untuk bertarung, Honduras datang untuk bertahan, ucapnya dengan elegan. Ia menyebut gaya Honduras itu sebagai negatif football, permainan yang bertujuan menghentikan lawan, bukan menciptakan sepak bola. Sejak awal laga, Indonesia tampil menekan. Garuda Muda terlihat sangat percaya diri, seakan tahu dengan jelas bahwa hanya kemenangan yang akan membuka pintu menuju babak 32 besar. 5 menit pertama berjalan dalam intensitas tinggi, tackle-tackle keras, duel perebutan bola, hingga tekanan dari kedua tim menunjukkan bahwa laga ini bukan sekadar pertandingan, tetapi pertaruhan identitas. Menit ke-8, Raffi Rashik mencoba melepaskan tembakan spekulatif dari jarak jauh. Bola memang masih melambung, namun momentum itu menunjukkan keberanian Indonesia mulai menodai ritme Honduras. Menit ke-11, Goli mencoba mengirim ancaman lewat tendangan bebas yang mengarah tepat ke pelukan kiper Honduras, Noel Valladares. Namun momen itu mengirim pesan, Indonesia sedang memegang kemudi. Honduras mencoba membalas lewat Luis Suazo di menit ke-13, tapi bola masih mengenai jaring samping. Setelah itu tempo sempat melambat, bola berkutat lebih banyak di lapangan tengah, namun Indonesia yang terlihat dominan secara struktur. Menit ke-29, Evandra Florasta menggebrak dengan sepakan keras dalam kotak penalti yang ditepis kiper. Bola jatuh ke kaki Mirza, tetapi penyelesaiannya masih melambung. Beberapa menit kemudian, Fadli Alberto dan Matthew Baker juga mencoba peruntungan, tetapi Valladares menjadi dinding yang sukar ditembus. Honduras hanya mengancam sekali lewat tendangan bebas Darrell Oliva di menit 36, namun Mike Hoppenbauers sigap mengamankan bola.
Skor 0-0 bertahan hingga turun minum, dan disinilah komentar Madam Pang menjadi sorotan. Memasuki babak kedua, Indonesia tidak menurunkan intensitas, sebaliknya tekanan meningkat, dan akhirnya momen yang ditunggu itu datang. Menit 51, Evandra Florasta maju sebagai eksekutor penalti. Dalam suasana yang penuh tekanan, dengan jutaan pasang mata menggantungkan harapan, ia berdiri tegak. Sentuhannya tenang, eksekusinya matang, keputusannya penuh keyakinan. Gol, Indonesia unggul 1-0. Gelombang harapan menyapu layar televisi dan stadion. Itu gol penuh kelas, tidak mudah mengeksekusi penalti dalam pertandingan sepenting itu, tapi pemain Indonesia melakukannya dengan kedewasaan, sanjung Madam Pang. Namun, hanya 1 menit berselang, fokus Indonesia buyar sesaat. Honduras mendapat penalti balasan dan langsung menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Sebuah pukulan yang terasa berat, tidak hanya bagi pemain, tetapi juga bagi seluruh penonton yang berharap. Namun, Madam Pang memandangnya secara berbeda. Mereka masih muda, sepak bola tidak hanya soal teknik, tetapi juga soal ketenangan dan pengendalian emosi. Pertandingan ini akan menjadi pelajaran penting yang akan mereka bawa selama bertahun-tahun. Tak banyak tim dari Asia Tenggara yang berani bermimpi jauh di level dunia, apalagi konsisten bersaing. Tetapi Indonesia U17 datang bukan sebagai penggembira. Mereka datang dengan identitas, dengan keberanian, dengan rasa percaya diri bahwa mereka layak berada di sini. Madam Pang melihat sesuatu yang sangat jarang ia lihat di tim muda ASEAN. Indonesia tidak hanya bermain di Piala Dunia U17, mereka hadir di Piala Dunia U17, ucapnya penuh penekanan. Dan kalimat itu mengalir sebagai pengakuan. Kalau Indonesia lolos ke babak 32 besar, itu bukan hanya kemenangan Indonesia, tetapi kebanggaan untuk seluruh Asia Tenggara. Di akhir komentarnya, ia mengirim pesan sederhana tetapi hangat. Tetap semangat untuk Indonesia muda, perjalanan ini masih panjang. Terus berjuang dan buat bangga kawasan kita. Kami mendukung. Akhir kata, apa yang terjadi malam ini bukan hanya persoalan skor. Ini tentang harga diri, identitas, dan mentalitas baru sepak bola Indonesia. Laga ini sudah tercatat, dan sejarah tidak pernah menulis yang sia-sia. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam, berita di atas jelas karangan belaka dan dipastikan hoax. Ini bertujuan untuk mengedukasi penonton agar tak mudah percaya pada berita yang tak jelas sumbernya. Ada momen spesial yang menyelimuti Timnas Indonesia U17 hari ini. Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Senin 10 November 2025, skuad muda Garuda Asia memiliki peluang besar untuk menuliskan 2 catatan sejarah baru di Piala Dunia U17 2025. Suasana emosional, penuh harapan, dan sahat makna pun mengiringi langkah mereka menuju laga pamungkas Grup H. Sejarah pertama yang berpotensi tercipta adalah kemenangan perdana Indonesia di ajang Piala Dunia U17. Sejauh ini, sejak tampil di Piala Dunia U17 2023 hingga edisi 2025, Timnas Indonesia U17 telah menjalani 5 pertandingan. Di 5 kesempatan itu, kemenangan masih belum pernah diraih. Rekornya adalah 2 hasil imbang dan 3 kekalahan. Pada gelaran tahun 2023, Garuda Asia sempat menahan imbang Ekuador dan Panama dengan skor identik 1-1. Namun mereka takluk 1-3 dari Maroko. Langkah Garuda Asia di Piala Dunia U17 2025 pun belum berjalan mulus setelah kalah 1-3 dari Zambia dan kemudian harus mengakui keunggulan Brasil dengan skor 0-4. Kini pada pukul 21.45 WIB nanti, Timnas Indonesia U17 akan kembali turun ke lapangan menghadapi Honduras U17. Misi yang dibawa sangat jelas, mengejar kemenangan. Pelatih Nova Arianto memilih untuk membidik 3 poin penuh karena hanya kemenangan yang membuka peluang Garuda Asia melangkah lebih jauh ke fase gugur.
Sejarah kedua yang menanti adalah sesuatu yang lebih besar, lolosnya Timnas Indonesia U17 ke fase gugur Piala Dunia U17 untuk pertama kalinya. Meski berada dalam posisi yang tidak mudah, peluang itu tetap ada melalui jalur peringkat 3 terbaik. Syaratnya tentu bukan hanya menang, tetapi juga berharap hasil pertandingan lain berjalan searah dengan asa Indonesia. Ada 3 laga yang diharapkan memberikan angin keberuntungan, yakni pertemuan Korea Utara versus Kolombia di grup G, lalu duel Kanada versus Chile, serta Uganda versus Prancis di grup K. Skenarionya cukup jelas, Korea Utara diharapkan mengalahkan Kolombia, laga Kanada versus Chile idealnya berakhir imbang atau dimenangkan Kanada, dan Prancis diharapkan menang atau setidaknya tidak kalah dari Uganda. Bila semua itu berjalan sesuai harapan dan Indonesia meraih 3 poin atas Honduras U17, Garuda Asia akan mengakhiri fase grup dengan menempati posisi 8 besar klasemen akhir peringkat 3 terbaik. Itu berarti sejarah baru tercipta. Di tengah tensi dan tuntutan yang besar, Nova Arianto tetap memberi sinyal kepercayaan diri yang kuat mengenai gaya bermain tim yang akan diturunkan sejak menit pertama. Mengenai jalannya pertandingan besok hari ini, pastinya kita akan lebih menyerang ya, karena kita butuh 3 poin, kata Nova Arianto. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Indonesia tidak berniat menunggu, tidak ada waktu untuk bermain aman. Ini adalah langkah maju dengan semangat penuh, persis seperti makna Hari Pahlawan itu sendiri, bergerak dengan keberanian. Dan kini, jutaan pasang mata menanti apakah Garuda Asia mampu menjadikan hari ini bukan hanya sekedar pertandingan, melainkan titik lahirnya sejarah baru sepak bola Indonesia? Sebuah laga yang dapat disebut sebagai pertandingan hidup mati, kini menanti Timnas Indonesia U17. Malam ini, di bawah lampu megah Aspire Zone, Qatar, Senin 10 November 2025, pukul 21.45 WIB, Garuda Asia akan berhadapan dengan Honduras U17 pada duel pamungkas Grup H Piala Dunia U17 2025. Pertandingan ini bukan sekedar laga biasa. Ini adalah pintu terakhir yang bisa membuka kesempatan Indonesia melangkah ke babak 32 besar. Sebab, kemenangan atas Honduras U17 masih memberi peluang bagi Timnas Indonesia U17 untuk melaju lewat jalur peringkat 3 terbaik. Namun, perjalanan menuju babak berikutnya tidak mudah. Saat ini, Timnas Indonesia U17 berada pada posisi paling bawah di klasemen sementara peringkat 3 terbaik dengan catatan 0 poin dan selisih gol -6. Dengan kondisi ini, pertanyaan besarnya adalah, apa saja syarat yang harus dipenuhi Indonesia agar tetap dapat meraih tiket ke fase gugur? Jawabannya jelas tapi penuh tekanan. Pertama, Garuda Asia wajib memenangkan pertandingan kontra Honduras U17. Tidak ada ruang untuk hasil imbang, apalagi kekalahan. Kemenangan adalah syarat mutlak, pondasi dari semua kemungkinan berikutnya. Namun, tidak hanya itu, kemenangan saja belum cukup. Ada syarat penting lain yang harus berjalan seiring waktu dan nasib di lapangan lain. Indonesia harus berharap hasil dari 3 pertandingan lain berada di pihak mereka. Pertandingan yang dimaksud adalah Korea Utara U17 versus Kolombia U17, Prancis U17 versus Uganda U17, Kanada U17 versus Chile U17. Secara matematis dan situasional, peluang Indonesia tidak sepenuhnya tertutup. Kolombia U17 saat ini berada di posisi ke-8 klasemen sementara peringkat 3 terbaik dengan 2 poin. Jika Kolombia kalah dari Korea Utara U17, maka posisi itu bisa tergeser. Mengingat Korea Utara sedang berada dalam performa baik dan memimpin klasemen grup G dengan 4 poin, skenario ini sangat mungkin terjadi. Sementara itu, Uganda U17 yang duduk di peringkat 10 klasemen sementara peringkat 3 terbaik dengan koleksi 1 poin dijadwalkan menghadapi Prancis U17 yang memuncaki grup K.
Prancis membutuhkan kemenangan untuk memastikan status juara grup, sehingga peluang Uganda menelan kekalahan juga cukup besar. Skenario terakhir adalah duel Kanada U17 melawan Chile U17. Meski keduanya belum masuk klasemen peringkat 3 terbaik, laga ini tetap sangat menentukan nasib Indonesia. Jika Chile menang, mereka dapat melonjak dan mengambil jatah peringkat 3 terbaik. Inilah situasi yang diharapkan tidak terjadi. Hasil yang paling ideal untuk Indonesia adalah Kanada memenangkan pertandingan atau minimal kedua tim berbagi hasil imbang. Dan jika semua asumsi itu berjalan sempurna, serta Indonesia mampu menang 1-0 atas Honduras U17, maka Garuda Asia punya kesempatan menutup fase grup ini dengan berada di posisi ke-8 klasemen akhir peringkat 3 terbaik. Itu berarti lolos ke babak 32 besar. Dengan kata lain, malam ini bukan hanya pertandingan. Ini adalah titik balik, penentu arah perjalanan, dan mungkin saja bab awal dari kisah besar generasi baru sepak bola Indonesia. Para pemain muda ini memanggul harapan jutaan pasang mata yang percaya bahwa langkah besar selalu dimulai dari keberanian hari ini. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu optimis skenario ini bisa terjadi? Atau kamu punya pandangan lain tentang strategi, mentalitas, dan peluang di lapangan? Keputusan cukup unik diambil PSSI pada periode FIFA Matchday November 2025. Alih-alih menurunkan Timnas Indonesia Senior, PSSI memilih memanfaatkan momen tersebut untuk memberi jam terbang kepada Timnas Indonesia U23. Langkah ini dilakukan karena skuad muda di bawah komando Indra Syafri memang tengah dipersiapkan secara serius untuk menghadapi ajang besar, yaitu SEA Games 2025 yang akan berlangsung di Thailand. Di sisi lain, Timnas Indonesia Senior diberikan waktu rehat setelah menjalani pertandingan berat pada putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Dengan begitu, agenda untuk Jay Itzes dan rekan-rekannya sementara tidak terisi pada periode FIFA Matchday kali ini. Sebagai pengganti, PSSI memastikan bahwa Timnas Indonesia U23 akan menjalani 2 pertandingan uji coba melawan Timnas Mali U23. 2 laga tersebut direncanakan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, tepatnya pada 15 dan 18 November 2025. Pertandingan kandang, suasana publik Indonesia, dan atmosfer kompetisi ringan dipilih demi membangun ritme dan fondasi permainan yang solid bagi para pemain muda. Namun, ada catatan penting terkait kedua laga tersebut. Pertandingan ini tidak akan berpengaruh pada ranking FIFA. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji yang menyampaikan bahwa duel tersebut tidak didaftarkan sebagai FIFA A-Match, melainkan Tier 2 yang memang tidak masuk dalam hitungan poin peringkat dunia. Pertandingan Timnas U23 itu didaftarkan Tier 2, jadi tidak mempengaruhi ranking FIFA, ujar Sumarji pada 6 November 2025. Sebelumnya, Timnas Indonesia U23 sudah menjalani 2 laga uji coba menghadapi India U23 di Stadion Madia Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta pada Oktober 2025. Dari 2 pertemuan itu, Garuda Muda sempat merasakan pahit manis hasil pertandingan. Kalah 1-2 pada duel pertama, lalu bermain imbang 1-1 pada pertemuan kedua. Kini, fokus mereka sepenuhnya tertuju pada Mali U23 yang diprediksi akan menjadi lawan dengan intensitas fisik tinggi dan gaya bermain cepat. Ujian ini juga dianggap tepat untuk mengukur kesiapan mental dan koordinasi taktik sebelum memasuki kompetisi resmi. Sementara itu, Timnas Indonesia Senior masih berada di peringkat 122 dunia dengan total poin 1144,73.
Namun, karena skuad utama tidak turun bertanding di FIFA Matchday November, terdapat kemungkinan posisi tersebut akan mengalami penurunan. Hal ini karena sejumlah negara lain yang berada di sekitar posisi Indonesia dalam ranking FIFA justru akan memainkan pertandingan yang berdampak pada poin.